Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Lukumadas alias donat Yunani atau biasa juga dikenal dengan gemat, legemat, dan lain-lain. Apapun namanya, yang jelas yang ini enak banget ya guys. Oh, tampilannya sangat menggoda ya. Jika dimakan hangat-hangat, teksturnya itu kriuk di luar dan lembut di dalam. Mantap banget dan bikin nagih. Okay guys, I bet you been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Untuk bahan adonan donat yaitu ada 250 gram atau sekitar 16,5 sendok makan tepung terigu protein sedang atau dimix dengan tepung terigu protein tinggi juga boleh. 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena alias pati jagung. 1 sendok teh gula pasir. 8 gram atau sekitar 1 sendok makan peres ragi instan, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, aduk rata. Tambahkan 310 ml larutan susu hangat atau diganti dengan air hangat biasa juga boleh. Ini adalah 200 ml susu cair yang dicampur dengan air hangat hingga volume 310 ml. Oke guys, masukkan larutan susunya sedikit demi sedikit sambil diaduk rata hingga adonan halus dan tidak bergerindil. Adonannya itu emang lembek seperti ini ya. Sekilas itu mirip adonan bakwan cuma agak lebih kental sedikit. Berikutnya, tambahkan setengah sendok teh garam halus. Dan terakhir, masukkan 2 sendok makan minyak goreng atau menggunakan minyak zaitun juga boleh. Aduk hingga rata. Nah, ini dia guys. Sekarang tutup adonan dengan menggunakan plastik wrap. Atau menggunakan kain atau menggunakan plastik resek Indo April seperti ini juga boleh. Sesuai selera saja ya. Diamkan sekitar 40 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu, selanjutnya kita bikin sirup gulanya dulu ya guys. Oke guys, caranya yaitu siapkan teflon atau panci. Waduh, teflon apik temen dia lah, anyar maning apa yuk? Ya yunde ngerti bae. Eneng teflon apik samber, panci apik jiot, sutil apik toko. Walah lah. Gara wong pingin bae con. Wis ora usah ribut bae rikane lah. Angger pingin gari tuku dewek ngapa? Geh, tok tidok na tokone. Setain cook warek. Lengkap banget nunggono lah yuk. Kesenangannya mamak-mamak ya macan. Jadi buat kalian yang sedang mencari perkakas dapur kualitas bagus, langsung saja cek di Stein Cookware. Untuk link lengkap tokonya silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke guys. Untuk membuat sirup gula, pertama masukkan 180 gram gula pasir, kemudian 150 ml air mineral. Jika suka, tambahkan sedikit saja yaitu sekitar setengah tetes pewarna kuning tua seperti ini. Aduk rata dan masak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih.
Lalu tambahkan 3 buah kapulaga India. Ini bisa diganti dengan 1 sendok teh vanili bubuk atau 1 batang kayu manis sesuai selera. Setengah sendok teh garam halus. Lanjut dimasak sekitar 6 sampai dengan 7 menit dengan menggunakan api sedang hingga sirup menjadi lumayan kental. By the way, jika larutan gulanya itu kita ambil sedikit, lalu saat dipegang itu masih belum lengket sama sekali seperti ini, tandanya sirup gula masih belum matang. Nah, jika sirup gula sudah cukup mengental, dan ketika kita pegang sedikit begini juga sudah terasa lengket seperti ini, artinya sirup gula sudah matang. Oke. Jika sudah matang, masukkan 1 sendok teh perasan lemon atau jeruk nipis. Aduk rata sebentar. Kemudian matikan kompor. Terakhir, jika suka, tambahkan 1 sampai dengan 2 sendok makan madu murni sesuai selera. Diamkan hingga dingin. Dan jika sudah dingin, maka teksturnya itu jadi terasa lebih kental seperti ini. Oke guys, tuangkan ke dalam wadah. Sisihkan. Selanjutnya balik lagi ke adonan donat yang kita proofing tadi. Nah, ini dia guys. Adonannya itu sudah mengembang dan siap digoreng. Untuk teknik menggorengnya itu caranya ada 2. Yang pertama, kita bisa menggunakan plastik piping bag seperti ini. Oke, masukkan adonan ke dalam plastik seperti ini. Lalu panaskan minyak goreng secukupnya. Gunakan api sedang. Setelah minyak panas, potong ujung plastik segitiga dengan diameter sesuai selera. Siapkan gunting dan agar tidak lengket, celupkan gunting ke dalam minyak seperti ini. Goreng adonan seperti ini. By the way, untuk setting apinya itu masih tetap menggunakan api sedang agar adonan donat bisa mengembang cantik dan mulus. Oke, lakukan hingga wajan penuh. Kemudian aduk-aduk terus agar donat matang merata. Durasi menggorengnya ini kira-kira sekitar 10 sampai dengan 15 menit tergantung banyaknya donat yang dimuat di dalam wajan. Catat. Dan jika donat sudah kuning kecoklatan merata begini, artinya donatnya itu sudah matang. Angkat. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. By the way,
Salah satu kunci agar donat gemat ini bisa mulus dan membulat cantik itu ada di setting apinya ya guys. Pastikan gunakan setting api sedang seperti ini, karena jika minyaknya panas kemudian apinya itu kita kecilkan, maka hasil donat jadi rawan brudul alias kurang mulus gitu. Dan bentuknya juga jadi rawan pletot-pletot seperti ini. Selain itu juga tekstur luarnya jadi rawan terlalu keras dan kurang lembut di dalam. Catat, jika setting apinya pas, maka hasil donatnya juga pastinya bisa lebih cantik dan mulus seperti ini ya. Selesai. Satu resep ini itu jadi sekitar 469 gram. Nah, jika sirup gulanya juga sudah siap, selanjutnya ini bisa langsung disiram dengan sirup gulanya ya. By the way, yang ini ukurannya itu emang benar-benar mini, yaitu cuma sekitar 5 sampai dengan 6 gram saja berat per satu buahnya. Selain itu juga karena menggunakan cetakan plastik, bulatnya itu cenderung mengerucut di ujungnya seperti ini. Karena penasaran, akhirnya ya saya bikin satu kali lagi dengan resep yang sama. Dan kali ini untuk teknik menggorengnya saya menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara dicetak manual menggunakan tangan bersih. Jadi adonan dicetak dengan cara mengepalkan tangan seperti ini. Pastikan tangannya itu dibasahi air terlebih dahulu agar tidak rawan lengket. Begitu juga dengan sendoknya ya. Gunakan sendok plastik yang selalu dibasahi air agar tidak lengket. Sama seperti teknik membulatkan bakso, adonannya ini juga dikepal berulang-ulang baru kemudian diambil dengan sendok. Dengan begitu hasilnya itu bisa mulus cantik dan bulat sempurna. Catat. Oke. Lakukan hingga wajan penuh. Kemudian goreng dengan teknik yang sama seperti tadi. Tuh bisa dilihat kan ya, adonan donat yang dicetak dengan tangan ini hasilnya terlihat lebih mulus dan membulat sempurna. Well guys, setelah kuning kecoklatan, angkat. Gila parah banget ya guys, cantiknya. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Ini dia guys, hasil donat yang dicetak dengan tangan. Bisa dilihat sendiri kan ya. Bentuknya itu benar-benar bulat seperti bola. Tuh beda kan dengan yang dicetak plastik. So, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang dicetak plastik segitiga atau yang dicetak manual menggunakan tangan? Exactly, the choice is in yours. Silahkan dipilih sesuai selera. Nah, terakhir, jika mau dihidangkan, tambahkan secukupnya sirup gula seperti ini. Nah, ini dia guys. Donat Lukumades siap disantap. By the way, donat Lukumades yang menggunakan campuran tepung maizena ini jika dimakan hangat-hangat, teksturnya itu crispy di luar tapi lembut di dalam ya. Cuma kalau sudah dingin dan dibiarkan berjam-jam, maka teksturnya itu jadi empuk luar dalam. Jika dijadikan ide bisnis, satu resep itu bisa jadi 4 porsi seperti ini ya. Selain itu juga, jika suka, kita bisa menambahkan topping lainnya seperti keju parut.
aneka kacang yang sudah dipanggang atau digoreng, lalu juga coklat batang yang sudah dilelehkan seperti ini. Jadi silahkan ditopping sesuai selera saja. Oke guys, berikutnya tips dan trik tambahan seputar donat Lucu-Mates. Untuk penggunaan tepung maizena, jika suka itu juga bisa diganti dengan tepung custard seperti ini dengan takaran yang sama, yaitu sebanyak 30 gram. Kemudian untuk vanili bubuknya itu diganti dengan vanila cair agar wanginya itu lebih mantap. Sementara untuk teknik menggorengnya itu tetap sama. Nah ini dia guys, contoh donat Lucu-Mates yang menggunakan campuran tepung custard. Warnanya itu cenderung lebih kuning karena efek tepungnya ya. Selain itu juga walau tekstur luarnya itu bisa sama-sama kriuk, tapi untuk tekstur di bagian dalam donat itu cenderung lebih chewy alias lebih kenyal seperti ini. Jadi teksturnya itu cenderung lebih berat, cuma wanginya itu lebih menggoda dan lebih mewah. So, mau menggunakan tepung maizena atau menggunakan tepung custard atau bahkan mungkin tidak menggunakan campuran tepung maizena ataupun tepung custard sama sekali, exactly, the choice is in yours. Yang jelas, fungsi tepung maizena ini selain membuat tekstur donat cenderung crispy saat hangat, ternyata juga bisa membuat donat terlihat lebih kokoh dan tidak rawan pletot-pletot saat digoreng. So, kalau mau tampilannya itu lebih cantik dan membulat sempurna, sebaiknya ya campuran tepung maizena ini jangan dilewatkan. Catat. By the way, penggunaan gula pasir pada adonan donat ini sebaiknya juga jangan dilewatkan ya guys. Karena fungsi gula pasir ini salah satunya itu untuk memaksimalkan kerja ragi. Jika gula pasir dilewatkan, maka proses proofing adonannya itu jadi lebih lambat dan memakan waktu yang cukup lama. Kapan hari itu kan saya bikin adonan kebetulan lupa ngasih gula pasir tuh. Dan ternyata adonannya itu baru bisa mengembang 2 kali lipat setelah didiamkan sekitar 2 jam. Lah. Kesuwen gue lah yuk, nek nunggu sampai buyutan sidane lah. Oke guys, demikian tadi cara membuat donat Lucu-Mates ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat, amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.